Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi kita bertemu di pertemuan kali ini di channel Putra Purba. Mudah-mudahan hari kita merupakan hari yang bahagia hari ini, dan apa yang kita lakukan nanti semoga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di sisinya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar video matematika. Semoga apa yang kita lakukan nanti bermanfaat bagi diri kita maupun bagi orang lain. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Oke, sudah melihat ya video barusan? Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih semangat. Nah, lalu apa kaitannya video tadi dengan materi kita hari ini? Dan ternyata ya, video yang barusan saja kita lihat merupakan bagian yang sangat erat dengan materi kita hari ini. Mau tahu bagaimana kaitannya? Saksikan penjelasan berikut. Misalkan video tersebut merupakan video menceritakan tentang perjalanan seorang siswa yang sedang melakukan liburan. Siswa tersebut pergi berlibur ke suatu pantai. Dan setelah menikmati keindahan alam dan dinginnya air laut, siswa menginap di sebuah hotel yang tidak jauh keberadaan dari pantai. Dan ternyata hotel tersebut merupakan hotel mewah yang penuh dengan fasilitas, termasuk di dalamnya adalah AC. Dari cerita tersebut, kita bisa belajar banyak hal. Salah satunya adalah, jika kita amati di tepi pantai, air laut akan mengalami pasang dan surut. Dan terkadang, kita bisa menikmati keindahan pantai dengan maksimal apabila keadaan air laut sedang surut, dengan keindahan pasir putih dan pepohonan hijau di tepi laut. Dan kita pun akan dimanjakan dengan keindahan pantai yang sangat luar biasa. Lalu, bagaimana caranya kita belajar untuk mengetahui pukul berapa saja air laut mengalami pasang dan pukul berapa saja air laut mengalami surut? Apabila kita ringkas permasalahan tadi dalam sebuah contoh soal cerita sebagai berikut. Masalah 1. Tinggi air dalam meter pada titik tertentu di sebuah pantai diperkirakan dengan rumus D sama dengan 6 ditambah 3 cos 30 T, dengan T adalah waktu dalam jam, yang diukur dari pukul 12 siang. Tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter dalam jangka waktu 24 jam ke depan. Oke, kita dapat menyelesaikan masalah di atas untuk mengukur tinggi air laut kapan saja mencapai 7,5 meter. Diketahui D sama dengan 6 ditambah 3 cos 30 T,
Yang ditanya, kapan tinggi air mencapai 7,5 meter? Dengan T dari 0 sampai 24 jam, ya, karena 24 jam ke depan. Setelah pukul 12 siang, berarti 12 siang ke atas, ya. Pukul berapa saja. Penyelesaian. Kita tulis ulang, D sama dengan 6 ditambah 3 cos 30T. Dan karena D sama dengan 7,5, sehingga kita dapat menulis 6 tambah 3 cos 30T sama dengan 7,5. 3 cos 30T sama dengan 7,5 dikurang 6. Kita dapatkan 3 cos 30T sama dengan 1,5. Cos 30T sama dengan 1,5 dibagi 3. Kita dapatkan cos 30T sama dengan 0,5. Dan ternyata 0,5 itu sama dengan setengah. Dan setengah itu sama dengan cos 60. Nah, berdasarkan persamaan trigonometri dasar, bahwasanya cos X sama dengan cos alfa, maka kita dapat menemukan solusinya. Yang pertama adalah kita dapat menghilangkan cosnya, sehingga solusi yang pertama adalah 30T sama dengan 60 ditambah 360K. T sama dengan 2 ditambah 12K. Sehingga diperoleh waktu T sama dengan 2 atau 14. Kemudian yang kedua, solusinya kita dapatkan 30T sama dengan negatif 60 tambah 360K. T sama dengan negatif 2 ditambah 12K. T kita peroleh sama dengan 10 atau 22. Jadi, waktu ketika tinggi air mencapai 7,5 meter adalah 2 jam, 10 jam, 14 jam, dan 22 jam setelah pukul 12 siang. Yaitu, kalau kita jumlahkan, dari pukul 12 siang ditambah 2 jam, pertama adalah pukul 14.00. Kemudian yang 10 jam setelah pukul 12 adalah 22.00. Kemudian 14 jam setelah pukul 12 adalah jam 2.00. Dan 22 jam setelah pukul 12 siang adalah pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, dengan persamaan trigonometri, ternyata kita bisa memecahkan masalah tadi. Pukul berapa saja air laut akan mengalami pasang dan pukul berapa saja air laut akan mengalami surut tentunya. Semoga dapat dimengerti ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran dari perjalanan berikutnya. Kita ketahui perjalanan tadi diakhiri dengan menginap di sebuah hotel dengan full fasilitas dan salah satunya adalah full AC. Ternyata jika kita pelajari dengan baik, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah AC yang ada di kamar hotel. Kita dapat menentukan waktu-waktu kapan saja AC akan menghasilkan kuat arus dengan ketinggian tertentu. Lalu, bagaimanakah caranya? Mari kita singkat permasalahan ini dalam sebuah contoh soal cerita berikut. Jika arus listrik yang dihasilkan oleh sebuah AC didefinisikan dengan D sama dengan 30 sin 120 Vt. Dengan T adalah waktu dalam detik dan D merupakan kuat arus dalam ampere. Dapatkah Anda menentukan kapan AC menghasilkan kuat arus setinggi 25 ampere? Mari kita pecahkan masalah ini. Oke, kita kerjakan bersama-sama. Diketahui D sama dengan 30 sin 120 Vt. Yang ditanya kapan AC menghasilkan kuat arus setinggi 25 ampere. Karena ditanyakan adalah kapan mencapai 25 ampere. Maka 30 sin 120 Vt sama dengan 25. Sin 120 Vt sama dengan 25 dibagi 30. Sin 120 Vt sama dengan 0,83. Sin 120 Vt sama dengan sin 56 derajat. Karena kalau kita mencari menggunakan kalkulator, sin berapa yang menghasilkan 0,83 adalah sin 56. Selanjutnya, berdasarkan persamaan trigonometri dasar sinus, maka kita peroleh 120 Vt sama dengan 56 derajat. Dengan solusi yang pertama adalah, terlebih dahulu kita merubah V dalam bentuk derajat, yaitu sebesar 120 kali V adalah 21.600 T, sama dengan 56 derajat ditambah 360 derajat K. Kemudian, kita peroleh T sama dengan 56 derajat ditambah 360 derajat kali K per 21.600. Maka
kalau kita cobakan K-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3, maka kita akan memperoleh sama dengan 0,002 detik, 0,019 detik, 0,035 detik, 0,052 detik, dan seterusnya. Kemudian, solusi yang kedua, 21.600T sama dengan 180 dikurang 56 derajat ditambah 360 derajat kali K. Maka menghasilkan T sama dengan 124 ditambah 360 derajat K per 21.600. Dan apabila kita cobakan K-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3, kita peroleh T sama dengan 0,005 detik, 0,022 detik, 0,039 detik, 0,05 detik, dan seterusnya. Jadi, AC akan menghasilkan arus listrik sebesar 25 ampere setelah 0,002 detik, 0,005 detik, 0,019 detik, 0,022 detik, 0,035 detik, 0,039 detik, 0,05 detik, dan 0,052 detik, dan seterusnya. Ya, ini disengaja kita tidak menggunakan K sama dengan negatif 1 dan seterusnya. Karena apabila kita masukkan K yang sama dengan negatif 1, maka hasilnya akan negatif. Dan kita ketahui bersama, waktu itu tidak ada yang negatif. Ya. Waktunya adalah yang positif. Waktunya adalah positif karena yang diminta adalah yang akan datang, waktu yang akan datang. Oke, semoga dapat paham semuanya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.